Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat RSNU, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita, RSNU Tuban, dalam segmen Tanya Nakes. Perkenalkan, saya Diana yang akan memandu Q&A kita hari ini bersama, kalau di Tuban mungkin kita punya bupati yang paling keren dengan sebutan Mas Bub. Kita juga punya kepala bidang keperawatan yang paling keren, ada Mas Kabid Agus. Halo Mbak Diana. Iya, selamat pagi Mas Agus, gimana nih kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah, super sekali. Ya. Super sekali sibuknya ya Mas ya. Lumayan. Iya. Kita sudah antigen BTW Mbak Diana ya. Alhamdulillah sudah. Ya. Juga sudah vaksin ketiga ya teman-teman. Nah di sini Sobat RSNU yang saya cintai, kemarin kita sudah buka pertanyaan di sosial media kita, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Mas. Oke, siap. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Sugiarto. Saya di Rumah Sakit NU sebagai Kepala Bidang Keperawatan. Di sini kita akan sharing. Jadi nanti ini ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dari Sobat RSNU semua. Nanti akan ada beberapa pertanyaan terpilih yang akan kita jawab nih Mbak Diana. Iya. Seperti itu ya nanti. Iya. Ini ada 6 pertanyaan terpilih Mas. Oke, siap. Yang telah masuk di Instagram kita dan di Facebook kita. Ini pertanyaan yang pertama Mas dari @aciujadf. Pertanyaannya, sekarang gimana sih Kak kondisi RSNU? Apakah masih banyak korban meninggal karena COVID Kak? Bisa dijawab. Dari Mas siapa Dit, tadi? Dari @aciujadf pertanyaannya. Oke, dari Mbak Aci Uja DF ya. Saya akan menjawab. Jadi kasus COVID di Rumah Sakit NU saat ini kita 0 ya. Jadi beberapa hari kemarin itu kita kosong. Jadi itu berarti menunjukkan bahwasanya efektivitas kita kemarin PPKM, lalu dari vaksin mungkin juga ya. Betul sekali. Itu sangat memberikan kalau menurut saya sangat memberikan dampak langsung. Dan ini berupa data. Ini kita tidak ngarang. Jadi yang dulu persepsi terkait ini pasti konspirasi dan sebagainya, menurut saya ini kurang tepat ya. Karena sangat terbukti sekali dengan adanya kita prokes, kita PPKM, kita juga melakukan vaksin sesuai anjuran pemerintah, kasus kita 0. Jadi untuk kasus di rumah sakit 0, apalagi meninggal ya pasti nggak ada kalau terkait COVID ya. Ini saya menjawab dari pertanyaannya Mbak Acik tadi ya. Berarti buat Sobat RSNU di rumah yang mungkin masih ada rasa ketakutan untuk datang atau pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya, mungkin Sobat tidak perlu takut lagi karena penjelasan Mas Bit tadi sudah sangat jelas bahwasanya kasus COVID di rumah sakit sudah sangat menurun. Tapi tetap harus ini ya, kita waspada, jangan sampai nominal angka data 0 ini lalu kita lost control sehingga kita bebas mengabaikan dan lain sebagainya. Dan yang paling kita takutkan ada gelombang ketiga, yang mudah-mudahan sih tidak. Itu sih harapan kita. Jadi data 0 ini di Rumah Sakit NU ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan kasus di Tuban, tapi kebetulan per hari ini kasus kita 0 sampai hari ini. Ya, alhamdulillah sekali. Baik Sobat RSNU, kita lanjutkan di pertanyaan yang kedua nih Mas Bit dari @viana MLDY. Pertanyaannya, halo Mbak Viana ya. Hai Mbak Viana. Pertanyaannya, apakah yang dirasakan nakes dalam menghadapi COVID-19? Karena jujur sebenarnya saya sendiri juga ikutan terharu lihatnya, kasihan pakai hazmat tertutup. Monggo Mas Bit. Ya, yang pasti kalau ditanya perasaannya, mereka sebenarnya juga nggak siap ya sama kayak kita. Jadi mereka adaptasi baru, mereka harus pakai hazmat, mereka harus pakai face shield dan lain sebagainya. Kita 6 jam itu lama ya, tapi mungkin pinter-pinternya kita ngatur bagaimana supaya maksimal mereka di dalam. Jadi kalau ditanya perasaannya ya pasti sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman. Terkait COVID juga kita sebenarnya juga cemas untuk kekhawatiran kesehatan sendiri dan keluarga di rumah. Jadi kalau ditanya perasaan, sangat khawatir sih Mbak Diana. Jadi sama kayak teman-teman mungkin masyarakat awam yang lain ketika tahu COVID, kita mintanya nggak macam-macam, stay di rumah. Kalau nggak urgent banget nggak usah keluar. Prokes ya? Iya betul. Biar kita di sini juga kerjanya maksimal. Kita digeruduk banyak pasien, banyak sekali. Kalau misalnya kitanya juga kelelahan dan sebagainya, juga pelayanan juga tidak akan maksimal. Jadi kalau ditanya perasaannya,
sama-sama khawatir. Kita juga cemas terkait nakes juga. Iya. Dan untungnya RSNU Tuban sendiri juga melakukan penguatan kepada tenaga medisnya melalui pelatihan-pelatihan spiritual, emosional, seperti pelatihan healthy service yang baru saja kita ikuti seperti Iya, itu itu ya. rutin kita lakukan. Saya lanjutkan di pertanyaan Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga ya. Sobat RSNU Tuban. Saya lanjutkan dari @oki Widya. Pertanyaannya, yang perlu disiapkan kalau mau lahiran di RSNU? Monggo Mas Bid dijawab. Ini ranahnya kebidanan ya sebenarnya. Iya, anak Gak apa-apa, buahnya nanti saya coba Mas Bid. Iya, jawab. Jadi yang perlu disiapkan kalau mau lahiran di RSNU, kita ini salah satu program unggulan sebenarnya di Rumah Sakit NU ini terkait maternal ya. Jadi sangat disarankan sekali sobat RSNU untuk kalau misalnya mau lahiran ke RSNU, karena kita kalau BPJS sudah jelas ya alurnya ya, harus ada rujukan, harus ada konfirmasi di Vaskes tingkat 1 terkait rujukan baru bisa ke sini. Tapi kita juga menyediakan ada beberapa macam paket ya, nanti akan dijelaskan di kan ada narasinya ya nanti terkait paket yang ada di Rumah Sakit NU. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya ingin menggunakan paket itu, bisa sekali dan banyak sekali manfaat positifnya. Nanti bisa cek di bawah ini ya terkait paket apa saja yang ada di Rumah Sakit NU, sangat disarankan sekali. Lanjut ya Mas Bid, pertanyaan yang keempat. Keempat ya, ada berapa pertanyaan ini? Ada 6 pertanyaan terpilih. Siap. Jadi dari Mbak Darsilana, ini pertanyaannya, sebelum terapi wicara, apakah diwajibkan swab antigen? Untuk kegiatan swab di Rumah Sakit NU sebenarnya tapi ada beberapa memang yang terkait tindakan-tindakan misalnya operatif atau tindakan-tindakan yang sekiranya memasukkan alat yang kita harus membuka mulut dan lain sebagainya seperti di poli THT dan lain sebagainya, itu kita memang melakukan screening antigen, pemeriksaan antigen. Jadi untuk layanan di Rumah Sakit NU salah satunya yaitu memang ada pemeriksaan antigen, tapi tidak semua poli ya. Tidak semua poli, tidak semua pemeriksaan kita wajibkan antigen, tidak, tapi hanya di tindakan-tindakan khusus kayak tadi yang saya sampaikan di poli THT, di poli gigi mungkin ya. Iya, kalau ada tindakan, terus juga ketika di poli ternyata ada tindakan-tindakan operatif yang sekiranya itu terkontaminasi cairan tubuh pasien, makanya untuk menjaga keamanan kita mewajibkan antigen. Betul. Baik. Seperti itu Mbak Diana. Saya lanjutkan di pertanyaan yang kelima dari @vis_Ibrahim. Cara konsul dengan Dokter Marini spesialis anak dan biayanya berapa ya Kak? Monggo. Wah ini kayaknya fansnya Dokter Marini nih kayaknya. Banyak sekali ya fansnya Dokter Marini. Iya, jadi kalau Dokter Marini sendiri ada salah satu program di RSNU yaitu terkait telekonsultasi Mbak Diana. Jadi ada namanya kita konsultasi tanpa hadir ke rumah sakit. Berarti bunda-bunda di rumah bisa kayak bisa dong, video call gitu ya. Benar. Jadi kita nanti akan secara langsung dengan Dokter Marini tapi by video call. Namanya telekonsultasi, itu biayanya 160.000. Jadi memang tidak bisa pakai BPJS kalau yang telekonsultasi ini. Berarti khusus untuk pasien umum ya, tanpa penjamin. Iya, betul sekali. Jadi mungkin kalau bunda-bunda yang masih takut nih, buah hatinya masih takut dibawa ke rumah sakit, bisa telekonsultasi ke Dokter Marini ya mungkin ya. Ini pilihan yang sangat tepat untuk masa pandemi seperti ini. Baik, masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Mas Bid. Jadi pertanyaan dari Estia Lanuari. Jadi Mbak Estia ini tanya, pembayaran via online apa debit belum bisa ya Kak? Mbak siapa? Mbak Estia? Mbak Estia. Kebetulan untuk di Rumah Sakit NU sekarang kita bisa melakukan pembayaran online yang kita lakukan. Ini termasuk program baru di Rumah Sakit NU yang sangat baru ya. Jadi pembayaran online ini nanti akan dijelaskan lebih detail di bawah ini ya, nanti akan ada alur dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu apabila mau melakukan pembayaran sekarang bisa via online. Jadi mau pakai GoPay, OVO, Dana, atau mungkin dari Bank Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Di Indomaret pun bisa, Alfamart, Indomaret, itu bisa. Jadi nanti akan ada barcode scanner yang nanti bisa Bapak dan Ibu lakukan di situ. Jadi ini program salah satu dari Rumah Sakit NU yang terbaru, bisa melakukan pembayaran by
online. Jadi tadi beberapa ada GoPay, ada OVO, ada Dana dan lain sebagainya, Indomaret, Alfamaret, ini sangat mempermudah pastinya dan juga sesuai visi kita ya, mudah-mudahan kita menjadi rumah sakit yang inovatif ya. Selain unggul di tingkat Jawa Timur, kita juga menuju ke rumah sakit yang inovatif. Ya, pastinya Sobat RSNU, jika kalian berobat di Rumah Sakit NU Tuban, pastinya segala sesuatunya akan dimudahkan. Lewat bisa melalui telekonsultasi tadi yang telah disampaikan, bisa pembayarannya juga cukup sangat mudah karena kita juga telah bekerja sama dengan beberapa pembayaran yang umumnya biasa dilakukan. Jadi itu ya mungkin ya sangat mudah pokoknya. Ya, pasti mudah, inovatif dan unik ya. Kalau di Rumah Sakit NU kita bisa melihat kayak gamelan, terus suasana-suasana ketika kita menunggu disuguhi beberapa suguhan, itu wajib banget dicoba di RSNU Tuban. Baik, Sobat RSNU Tuban, berikut itu tadi tanya jawab kita, Q&A kita mengenai Tanya Nakes ya. Kita akan berjumpa kembali di Tanya Nakes selanjutnya dengan tentunya bintang tamu yang sangat menggemparkan dunia per-YouTubean ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Dit. Sama-sama Mbak Diana. Jadi kita pakai salam kita ya, seperti ini ya nanti kita ya. Punya salam yang khasnya RSNU. Jadi kalau Sobat RSNU Tuban datang akan disambut dengan salam ini. Monggo Mas, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, seperti ini.